A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat eksak, kembali lagi bersama kita ya. Karena banyak yang request pembahasan kimia, maka video kali ini akan membahas tentang soal-soal kimia yang kemarin sudah keluar di UTBK gelombang pertama. Baik ya, kita mulai dari soal yang pertama. Jumlah neutron yang terdapat pada inti atom X adalah 22. Jika konfigurasi elektron X adalah Na3S23P6, maka nomor massa atom X adalah... Oke, ini soalnya masih mudah ya. Jadi kalau kita tahu simbol atom itu kan seperti ini ya. A, ini pakai X dia ya. Oke, pakai X, X, Z begitu ya. Dimana A itu adalah nomor massa ya. Dan Z itu adalah nomor atom. Nomor atom melambangkan banyaknya proton dan juga banyaknya elektron ya. Sedangkan nomor massa itu adalah proton ditambah dengan apa? Neutron, begitu ya. Nah, sekarang konfigurasi dari elektronnya adalah Ne ya, 3s2 3p6 ya. Kalian harus tahu Ne itu nomor atomnya berapa ya. Ini kan golongan gas mulia ya. Jadi di golongan gas mulia kita punya apa aja ya? H, Henny, Nelly, Ardi, ke rumah Sena, Renang. Begitu kan ya. Nah, ini nomor atomnya kan 2, 10, 18, 36 ya. Xe itu 54, Rn 86. Begitu ya. Jadi kalian harus ingat ini. Ya. Jadi Ne ini sudah punya 10 elektron guys ya. Ditambah 2 ditambah 6 berarti 18. Sehingga di sini proton sama dengan elektron sama dengan 10 ditambah 2 tambah 6 kan 8 ya. Berarti 18. Begitu ya. Kita ditanyakan nomor massa, ditanyakan A-nya. Begitu. Jadi A sama dengan ya, protonnya sama dengan 18 ditambah dengan neutronnya 22. Sehingga jawabannya adalah 40 ya. Masih mudah soalnya ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Soal nomor 2, diberikan beberapa unsur dalam tabel periodik berikut ya. Ini tabelnya. Selisih jari-jari paling besar antara atom dan ionnya adalah. Oke, jadi ion itu kan kita tahu ada kation. Ya, kation ini berarti yang melepas elektron ya. Itu simbolnya A+ gitu ya. Kalau kation, anion itu yang menerima elektron. Simbolnya A- begitu ya. Nah, sekarang ceritanya begini. Misal kita punya suatu atom netral seperti ini ya. Ketika dia melepas elektron ya, nanti jari-jarinya itu akan mengecil. Kenapa begitu? Karena elektronnya berkurang ya. Kemudian gaya tarik dengan inti itu semakin besar. Begitu ya. Jadi dia akan mengecil jari-jarinya. Oke. Jadi biru itu untuk kation ya, yang melepas. Nah, sementara ketika dia menerima elektron, maka dia akan semakin besar jari-jarinya. Oke ya. Jadi yang merah itu adalah anion. Ya, yang menerima begitu. Ya, yang hitam ini lagi sekali adalah atom netralnya. Berarti kalau kita mau mencari selisih jari-jari paling besar antara atom dan ionnya, kita cukup melihat yang paling banyak menerima atau melepas elektron. Ya, tinggal melihat mana yang paling banyak menerima atau melepas elektron. Simpelnya seperti itu ya. Jadi kalau ini yang A, dia melepas 3 elektron, ini menerima 1 elektron, ini melepas 3 elektron, ini menerima 4 elektron, ini melepas 2 elektron. Berarti jawabannya yang D. Begitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya.
Soal nomor 3, pemisahan emas dari material yang lain dapat dilakukan melalui reaksi dengan kalium sianida. Ini reaksinya ya. Jika 100 gram biji emas dengan massa molar sama dengan 197 gram per mol direaksikan dengan larutan KCN berlebih dan diperoleh 0,2 mol KaOCN2, maka persen massa AU dalam biji emas tersebut adalah, oke, kita buat dulu persama reaksinya ya. 4 AU ditambah 8 KCN ditambah O2 menghasilkan 4 KAU CN4 CN 2 kali ditambah dengan 4 KOH. Nah, di sini udah setara belum nih? Oh, ini ya, O-nya 4, ini baru 2 ya, kita tambahkan 2 di sini. Oke. Nah, sekarang kan kita punya 0,2 mol KAU CN 2 kali ya, berarti 0,2 mol. Gitu kan? Nah, karena ini sama koefisiennya ya, jelas di sini juga 0,2 mol ya, karena sama nih 4 begitu. Kenapa kita mencari ini? Karena ditanya memang persen massa dari AU, begitu kan? Ini juga 0,2 mol ya. Nah, sekarang kita cari ininya, apa namanya, massanya ya. Massanya berarti massa dari AU, massa AU ya. Massa itu apa? Mol dikali dengan AR, ya kan? Mol dikali dengan AR, berarti ini 0,2 dikali dengan 197. Berapa itu ya? 197 dikali 2, 14, 1, 18, 19, 2, 3, 394 berarti 39,4 ya. 39,4 gram ya. 39,4 gram. Begitu. Nah, kita asumsikan bahwa AU di sini ya, Nah, kemudian sekarang yang dimasukkan kan 100 gram biji emas ya, 100 gram AU. Sedangkan dari perhitungan secara teoritis haruslah di sini 39,4 gram saja. Begitu ya. Sehingga kita bisa cari persen AU-nya ya, itu adalah massa teoritis dibagi dengan ya massa massa sampel dikali dengan 100%. Berarti 39,4 dibagi dengan 100 ya, dikali dengan 100%. Begitu ya. Sehingga tinggal coret-coret saja, kita punya jawabannya adalah 39,4% ya. Jadi jawabannya yang apa? Jawabannya yang B gitu ya. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 4. Pemisahan emas dari material yang lain dapat dilakukan melalui reaksi dengan kalium sianida. Oh, sama, soalnya sama ya, tinggal pertanyaannya berbeda. Jenis reaksi tersebut adalah, oke, ini kita curiga hidrolisis ini kayaknya sudah bukan ya. Ini bukan, pembakaran juga udah bukan. Pertukaran ion bukan ya, berarti pengendapan kita cek apakah dia adalah redox begitu ya. Nah, 4AU berarti kan di sini ini biloxnya 0 ya, kemudian di sini -1 dikali 2 ini -2 jadinya, ini K-nya +1 ya, berarti di sini biloxnya adalah +1 begitu AU-nya kan ya, -2 ini +1, ini AU haruslah +1 juga ya. Jadi AU itu emasnya mengalami kenaikan bilox begitu kan. Kemudian di sini O-nya 0 ya. Ya kan, karena unsur tunggal biloxnya 0 begitu, sedangkan di sini kita punya +1 ya, ini +1, ini +1, di sini -2. Nah, O-nya mengalami penurunan bilox ya, dari 0 ke -2. Karena ada kenaikan bilox dan penurunan bilox, maka ini jelaslah reaksi redoks ya, atau reaksi reduksi oksidasi. Begitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya, informasi berikut digunakan untuk dua nomor soal di bawah. Unsur O dan S adalah unsur pada golongan 6A. Kedua unsur ini dapat membentuk beberapa senyawa berikut: SO2, SO3, S2O ya.
Lalu pertanyaannya yang nomor 5, senyawa yang atom pusatnya mempunyai pasangan elektron bebas adalah. Lalu yang nomor 6, senyawa yang bersifat nonpolar adalah. Begitu ya. Nah, oke, jadi kan kalau kita mau tahu dia polar atau nonpolar ya, polar atau nonpolar itu dilihat dari ada tidaknya elektron bebas ya. Jadi kalau polar itu mempunyai atau ada elektron bebas, pasangan elektron bebas ya, atau disingkat sebagai PeB ya. Ada pasangan elektron bebas, berarti dia polar. Sedangkan kalau nonpolar itu tidak ada pasangan elektron bebas, tidak ada PeB. Begitu ya. Nah, bagaimana kita mencari ada tidaknya PeB di sini ya? Jadi secara umum ya, rumusnya itu kan PeB ya sama dengan elektron valensi ya dari atom pusat ya, elektron valensi atom pusat dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan banyak atom keliling atau banyak atom yang mengelilingi pusat tersebut ya, dibagi dengan 2. Begitu ya, rumusnya seperti ini. Nah, kemudian ya ada catatan ya. Catatan, ingat. Jika O atau S sebagai atom pusat, maka banyaknya atom keliling tadi ya, maka banyak atom keliling ya dikalikan 2. Nah, jadi di sini kan ini O dan S bergantian ya menjadi pusat dan atom keliling begitu ya. Jadi nanti dikalikan 2, ingat gitu ya. Jadi yang pertama kita punya SO2. Berarti ini atom pusatnya S ya, atom kelilingnya O2 begitu ya. Kita cari dulu ya valensinya. Untuk O itu kan 8 ya. Berarti ini konfigurasinya adalah 2, 6. Jadi elektron valensinya adalah 6 begitu ya. Kalau S itu kan 16 ya. Jadi konfigurasinya 2, 8, 6 ya. Jadi valensinya juga 6. Begitu. Jadi SO2 ini kita mau mencari ada nggak PeB-nya begitu ya. Jadi PeB-nya masukkan ke rumus ya. Elektron valensi pusatnya berarti 6 ya. Dikurangi 2 kali. Kenapa ada 2-nya? Karena ingatin tadi ya. 2 kali banyaknya atom keliling SO2. Berarti ini atom kelilingnya O-nya ada 2. Berarti dikalikan dengan 2. Dibagi dengan 2. Berarti ini 6 dikurangi 4, 2 bagi 2, 1. Berarti kalau begitu ini bersifat apa? Polar ya, karena ada PeB. Kemudian poin 2 itu SO3 masih sama caranya ya. Berarti PeB ya ini sama aja, cuman ini dikali dengan 3 guys, karena O-nya ada 3 kelilingnya. Dibagi dengan 2. 6 kurang 6 kan 0 ya, 0 bagi 2 ya 0. Berarti ini non polar. Sedangkan yang poin 3 kita punya S2O. Berarti PeB-nya, berarti ini kan yang atom pusatnya tuh yang O sekarang ya. Tapi berhubung elektron valensinya mereka sama, ya udah berarti ini 6 dikurangi dengan apa? 2 dikali dengan S-nya ada 2 nih. Berarti atom kelilingnya ada 2. Dibagi dengan 2. 6 dikurangi 4 itu 2, 2 bagi 2, 1. Berarti ini juga polar. Oke, kita lihat pertanyaannya. Senyawa yang atom pusatnya mempunyai pasangan elektron bebas, berarti punya PeB ya, yaitu si SO2 ya. Karena ada PeB-nya dan S2O ya, dia juga punya PeB. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, yang B gitu ya. Kemudian yang bersifat nonpolar, yang soal nomor 6, nonpolar berarti cuman SO3 aja gitu ya. Jadi yang nomor 2 ya, yang D gitu ya. Oke, begitu caranya ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya.
Soal nomor 7, sebanyak 1 mol padatan tetraatomik X4 tepat bereaksi dengan 5 mol gas diatomik Y2 menghasilkan 2 mol padatan baru. Rumus empiris padatan baru ini adalah, oke, kita bisa buat seperti ini ya. X4 ditambah dengan Y2 ya menghasilkan padatan baru, katakanlah ininya apa ya? XX YY gitu misalnya ya. Kemudian di sini X4-nya 1 mol. Ya, Y2-nya 5 mol ya, 5 mol. Kemudian padatan barunya 2 mol. Ya, ingat bahwa perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Berarti boleh kita pasang di sini, guys. Ini 1, ini 5, ini 2. Nah, sekarang tinggal lihat aja kesamaan kiri kanan ya. Di ruas kiri ya, di ruas kiri kita punya 1 X4 atau ini bisa kita nyatakan 1 dikali 4 begitu ya. 1 dikali 4, di ruas kanan 2 dikali X. Berarti 2X, sehingga X-nya berapa? Iya, X-nya berarti 2 ya. Kemudian yang Y berarti 5 dikali 2. 5 dikali 2 sama dengan ini apa? Di ruas kanan 2 dikali dengan Y, 2Y. 2-nya coret-coret berarti Y-nya iya, Y-nya berarti 5. Berarti senyawa baru tersebut atau padatan baru tersebut adalah X2 ya, X2Y5. Gitu aja, mudah ya. Jadi jawabannya yang C. Oke, soal berikutnya. Diberikan reaksi redoks berikut ya. Ini reaksinya. Jumlah mol elektron yang dilepas oleh 1 mol butana adalah, butana yang C4H10 ya, C4H10 berarti yang berhubungan sama ini itu yang ini ya, H6C4O4. Berarti kita tinggal lihat 2 senyawa ini aja, C4H10 ya dengan H6C4O4 begitu ya. Nah, ini udah sama-sama C4 ya. Jadi bisa kita cari biloxnya langsung ya. O4 kan O itu min 2 ya. Min 2 kali 4 berarti min 8 di sini. H itu plus 1 berarti di sini plus 6 begitu ya. Nah, supaya ini 0 berarti ini haruslah plus 2 gitu ya. Kemudian ini C4H10, H itu plus 1 kali 10 berarti ini plus 10 ya. Maka supaya 0, maka C4 ini haruslah min 10. Nah, sekarang dari min 10 ke plus 2 itu berarti kenaikan biloxnya berapa? Naiknya berarti 12 kenaikan biloxnya ya. Dari min 10 ke plus 2. Nah, sekarang jumlah mol elektron yang dilepas oleh 1 mol butana berarti kan sama dengan mol dikalikan dengan perubahan bilox kan rumusnya ya. Jadi mol elektron itu adalah molnya dikali dengan perubahan bilox. Berarti kalau ini berubahnya 12 ya, dan ini 1 mol berarti 1 dikali 12 gitu aja, sama dengan 12 mol elektron. Gitu aja ya. Jadi jawabannya yang E. Oke ya, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Jika terjadi ionisasi sempurna, rasio kenaikan titik didih larutan AlCl3 terhadap larutan Na2SO4 adalah 4:3. Pada kondisi ini, rasio molalitas larutan AlCl3 terhadap larutan Na2SO4 adalah ya. Nah, di sini kita note dulu ya bahwa ini terjadi ionisasi sempurna. Apa yang maksudnya ini ya? Apa maksudnya ini? Berarti kalau kita tahu kenaikan titik didih itu kalau dia larutan elektrolit berarti kan ada faktor Van Hoff, ya kan, faktor Van Hoff. Nah, karena terionisasi sempurna, maka I-nya akan sama dengan N, ya. Nah, N-nya untuk si AlCl3 ini berarti apa? AlCl3 ini berarti N-nya sama dengan 4 ya. Karena Al-nya 1, Cl-nya 3, berarti N-nya sama dengan 4 ya. Sementara itu untuk si Na2SO4 ini kan berarti SO4 sama Na-nya ada 2, sehingga di sini N-nya ya itu sama dengan
3 ya. Lagi sekali SO4 itu 1, Na itu 2. Jadi N-nya sama dengan 3. Berarti nanti faktor Van Hoff-nya ini adalah 4, sedangkan yang Na2SO4 ini adalah 3. Kemudian ditanyakan gini ya, rasio molalitas. Oke, rumus dari kenaikan titik didih itu adalah M dikali dengan KB dikali dengan I ya. Ini rumus yang harusnya kalian sudah hafal. Begitu ya. Berarti sekarang anggaplah ini kita kasih indeks 1, ini 2 ya. Sehingga delta TB1 berbanding dengan delta TB2 itu sama dengan M1 dikali KB dikali I1 ya, dibagi dengan M2 dikali KB dikali I2. KB-nya itu bisa kita coret ya. Coret-coret begitu ya. Nah, kemudian ini delta TB1 ini ya, rasio kenaikan titik didih larutan ini terhadap ini, berarti ini terhadap ini sudah benar ya, adalah 4 berbanding 3. Berarti ini 4 ya, di sini 3 ya. Ini ditanyakan nanti ya, M1 per M2-nya, rasio molalitasnya ditanyakan ya, dikali dengan I1 per I2. I1 berarti 4 ya. I2-nya berarti yang ini yaitu 3 ya. Oh, berarti ini habis guys ya, habis. Sehingga kalau begitu rasio molalitas keduanya adalah 1 berbanding 1 ya. Jadi jawabannya yang C gitu ya. Soal berikutnya, sebanyak 30 ml basa lemah piridin diketahui KB C5H5N sama dengan 10 pangkat min 9 ya. C5H5N ini adalah piridin ya. Dengan konsentrasi 0,5 molar dititrasi dengan 20 ml larutan HCl 0,5 molar akan menghasilkan larutan dengan pH sebesar. Oke, jadi kan persamaan reaksinya itu C5H5N begitu ya, ditambah dengan HCl menghasilkan C5H5NH. Oke, ditambah dengan Cl2 begitu ya, Cl2. Sehingga kita setarakan sekarang, ini kalikan dengan 2 karena Cl nya 2 ya, berarti hanya kali 2, berarti ini kali 2 juga dong di sini karena hanya kan jadi dikali 2 ya. Ini juga berarti dikali dengan 2 begitu ya. Kita cek dulu, ini hanya ada 10, ada 12, ini ada 5, 1, 6 ya. 6 kali 2 juga 12. Oke, sudah setara ya. Nah, sekarang di sini kita tulis mol-molnya berapa aja. Untuk si C5H5N-nya kan mol itu ingat adalah molar dikali dengan volume ya kan. Berarti kalau begitu ini 0,5 molar dikali dengan 30. Berarti di sini 15 milimol ya. Ini MBS ya, mula-mula bereaksi sisa. Kemudian untuk HCl-nya sendiri adalah 0,5 dikali 10. Berarti ini 10 milimol. Begitu ya. Nah, sekarang karena ini koefisiennya sama, berarti yang sebagai reaksi pembatasnya adalah yang molnya lebih kecil. Berarti yang 10 ini sebagai reaksi pembatas ya, karena ini sama koefisiennya guys, begitu ya. Nah, karena ini sama juga, berarti sini 10 juga ya, karena ini 2, 2, 2, ini juga 10. Sedangkan yang ini berarti 1/2 dikali 10. 1/2 dikali 10 berarti 5 ya. Sehingga yang tersisa ternyata basa lemah. Begitu ya. Yang sisanya berarti yang basa lemah. Nih karena ini habis, ini 10 ya, ini 5. Sehingga kita masuk ke rumus apa? Iya, ke rumus buffer ya. Jadi OH- rumusnya ya sama dengan KB dikali dengan mol basa lemah dibagi dengan mol garam dikali dengan valensi. Sehingga kita punya KB-nya katanya 10 pangkat min 9 ya. Mol basa lemahnya berarti yang ini. Ya, yang 5 itu, 5 milimol itu dibagi dengan mol garam dikali dengan valensi ya. Nah, karena ini valensi garamnya valensi 1 ya, berarti kita tidak perlu mengalihkannya dengan kali 1 kan artinya sama aja gitu ya. Jadi ini per 10. Begitu aja kita buat ya. Karena valensinya boleh kita buat kali 1 gitu, boleh-boleh aja ya. Jadi ini berapa dong? Iya, ini berarti 0,5 ya, atau 5 dikali 10 pangkat min 10 ya kan? Ini 0,5 atau jadinya 5 dikali 10 pangkat min 10 begitu ya. Berarti POH-nya ya sama dengan min log OH min.
ya, min log OH min berarti sama dengan min log dari 5 kali 10 pangkat min 10. Berapa ini? Iya, 10 min log 5 ya. Sehingga pH-nya sama dengan 14 dikurangi pOH sama dengan 14 dikurangi 10 min log 5 ya. Kita lihat, kita hitung ya, 14 kurang 10 ini 4, min jadi plus log 5 ya. Tapi di opsi tidak ada guys, berarti kita ada nggak nilainya yang sama ya. Oke, terdekat itu 5 ya, berarti kalau misalnya kita buat ini tambah 1, maka konsekuensinya kita kurangin dengan log 10 ya, karena kan log 10 itu juga 1 kurang 1 kan habis ya, ditambah log 5. Nah ini akan menjadi 5, betul ya, 5 ditambah log 5 min log 10 ya. Berarti log 5 min log 10 itu kan, log itu sifatnya kalau kurang jadi bagi guys, berarti ini 5/10 begitu ya, atau sama aja dengan 5 ditambah log setengah. Log setengah itu sama aja dengan apa? Log pangkat 2, log 2 pangkat min 1 maksudnya ya. Nah ini sifat log juga ya, minnya bisa ke depan, maka kita punya 5 min log 2. Ada nggak? Oh ada ya, jadi jawabannya yang A. Begitu ya. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup ya, semoga bisa membantu kalian dalam mempersiapkan UTBK. Sekian dari kami, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.